Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek Wasim dengan anggota saya Fistia Puspita Ameswari dengan NIM 2021 DPK 04 dan ada juga rekan saya Ika Siti Wayuningsi dengan NIM 2021 DP 017. Gambaran dari judul penelitian, Analisis Sistem Informasi Manajemen di Perusahaan PT Kereta Api Indonesia dengan metode SWOT ini dipilih karena dengan menerapkan metode SWOT pada PT Kereta Api Indonesia dapat memberikan kemudahan pada layanan ataupun sistem yang digunakan pada perusahaan tersebut. Dengan berbagai aspek internal maupun eksternal, perusahaan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pelanggan ataupun konsumen pada PT Kereta Api Indonesia. Berikutnya di sini ada landasan teori yang kita bahas yaitu mengenai analisis. Menurut Sugiono tahun 2019, analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Yang kedua, di sini ada sistem informasi. Sistem informasi menurut Wahyudi tahun 2020, sistem informasi merupakan sejumlah komponen yang dimana komponen itu saling berhubungan satu sama lainnya guna untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, di sini ada sistem informasi manajemen. Menurut MC Leot, penjelasan sistem informasi manajemen adalah suatu tahap manajemen yang di dalamnya ada terdapat sistem dengan kekuatan serupa otak komputer yang salah satu kekuatannya adalah memastikan kesiapan data informasi untuk pemakai dalam satu kebutuhan yang sama. Yang keempat, di sini ada analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu meliputi berbagai upaya guna mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang menentukan kinerja perusahaan menurut Hasi Holland 2021. Dan yang terakhir di sini ada PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia merupakan perusahaan transportasi yang bergerak di bidang jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan harga yang relatif terjangkau, serta menarik minat pelanggan untuk menggunakan jasa perkereta-apian. Metode paper project. Yang pertama di sini ada wawancara. Wawancara ini yaitu dengan bertanya langsung kepada karyawan PT Kereta Api Indonesia. Dan yang kedua di sini ada kuesioner, yaitu membagikan kuesioner kepada pengguna atau pelanggan di PT Kereta Api Indonesia. Dan yang terakhir di sini ada study library, yaitu dengan mencari materi pada e-books, jurnal, makalah, atau laporan. Berikutnya di sini ada pembahasan poin-poin. Yang pertama yaitu analisis sistem, identitas perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Nama perusahaannya yaitu PT Kereta Api Indonesia. Alamat perusahaannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 6, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dan yang kedua di sini ada implementasi sistem, yaitu analisis SWOT dengan pembobotan nilai skor dengan menggunakan nilai parameter. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada identitas perusahaan dengan judul analisis model SWOT pada PT Kereta Api Indonesia. Identitas perusahaan di sini kita menginput 4 hal, yaitu yang pertama input judul penelitian dengan judul penelitian analisis sistem informasi manajemen dengan metode SWOT pada PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua ada input profil sendiri dari PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia adalah suatu perusahaan penyedia jasa bergerak dalam bidang transportasi darat, khususnya di kereta api ya teman-teman. Yang ketiga ada input visi dari perusahaan Kereta Api Indonesia. Visi dari perusahaan tersebut yaitu menjadikan solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia.
Selanjutnya ada input misi. Yang pertama, untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Yang ketiga, untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transformasi. Selanjutnya ada perhitungan dari parameter SWOT sendiri dari perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Parameter SWOT meliputi strength, yaitu kelebihan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threats ancaman. Dengan rumus penjumlahan dibagi dengan kaunta. Proses analisis SWOT dari perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Dengan kondisi perusahaan, yaitu kelebihan harus lebih besar daripada kelemahan. Sedangkan opportunity harus lebih besar daripada threats ataupun ancaman. Untuk strategi manajemennya sendiri, yang pertama menjaga kepercayaan penumpang dengan terus meningkatkan pelayanan. Yang kedua, mengatur penumpang sesuai nomor pesanan dalam tiket agar lebih nyaman. Yang ketiga, menambah trek jalur kereta api Bandung sampai Purwakarta agar tidak memakan waktu yang lebih lama. Yang keempat, menambah petugas untuk mengatur penumpang. Selanjutnya ada juga kebijakan manajemen. Yang pertama, menciptakan inovasi-inovasi baru pada pelayanan agar lebih baik. Yang kedua, mengkoordinasikan jadwal pemberangkatan kereta api. Yang ketiga, menciptakan petugas KAI Indonesia yang berkompeten dan berattitude baik terhadap pelanggan. Yang keempat, menciptakan kesadaran para penumpang kereta api agar disiplin dalam penukaran tiket. Berikut adalah output hasil analisis SWOT yang sudah kami buat dengan data di atas tadi ya teman-teman. Untuk output hasil analisis SWOT-nya sendiri untuk kondisi perusahaan, bisa disimpulkan bahwa perusahaan mampu berkembang biak dengan baik karena telah memiliki kelebihan yang unggul dan memiliki peluang yang besar di masyarakat. Untuk strategi perusahaannya, menjaga kepercayaan penumpang dengan terus meningkatkan pelayanannya. Kebijakannya menciptakan inovasi-inovasi baru pada pelanggan agar lebih baik. Untuk nilai perusahaannya A. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dari paper project yang telah kami buat, yaitu pada output dari project SWOT ini dapat disimpulkan bahwa kondisi perusahaan mampu berkembang biak dengan baik karena telah memiliki kelebihan yang unggul dan memiliki peluang yang besar di masyarakat. Untuk strategi yang harus dikembangkan oleh perusahaan yaitu menjaga kepercayaan penumpang dengan terus meningkatkan pelayanan. Sedangkan untuk kebijakan pada perusahaan itu sendiri yaitu menciptakan inovasi-inovasi baru pada pelanggan agar lebih baik. Dari data tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut berhak mendapatkan nilai A sesuai dengan bobot yang telah penulis inputkan. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.